Pertanyaan sesuai dengan tema ya. Jangan kemana-mana pertanyaannya. Apakah boleh kita itikaf di luar daerah tempat tinggal kita? Contoh, saya mukim di Jakarta, mau itikaf di daerah Bogor karena nyari sunyi dan udara sejuk. Boleh saja. Insya Allah tidak ada masalah itu. Allahu alam, yang saya tahu tidak ada masalah. Cuma yang ditekankan oleh para ulama agar usahakan kalau bisa cari masjid yang jami' ya, yang dipakai sholat Jumat. Masya Allah, cerewet betul. Jadi cari masjid yang jami', yang memang masjid itu dipakai sholat Jumat, jadi nggak perlu keluar-keluar dari masjid lagi. Apakah yang datang ke masjid di 10 hari akhir Ramadan di atas jam 12 malam sampai menjelang sahur termasuk itikaf? Ya, masuk saja. Tadi kan sudah saya jelaskan pendapat-pendapat para ulama. Cuma beda pahalanya dengan dasarnya orang memang nginap seharian, 2 hari terus, ya memang tinggal di masjid. Ya. Insya Allah masuk. Di lingkungan kami, masjid-masjid dan musola belum ada yang sunnah. Putra kami usia 9 tahun dan belum balik. Bagaimana sebaiknya melaksanakan sholat tarawih di rumah atau di musola saja? Sholat saja di masjid, ya, di musola nggak masalah. Tidak usah ikutin ritual-ritual yang bid'ahnya. Ya. Kita cuma ikut sholatnya. Kecuali kita temukan ada masjid yang bagus, yang jauh dari bid'ah, maka sangat baik. Ya. Tapi kalau tidak, ya sudah. Kita sholat ikut sholatnya saja. Bagaimana hukum pahala apa yang didapat atau apa yang didapat? Hukum pahala yang didapat jika saya badal umrah pada bulan Ramadan. Mohon penjelasannya. Ini pendapat ulama ya, masih khilaf tentang masalah badal umrah. Yang ada adalah haji. Kalau haji itu memang ada. Tapi ulama umumnya mengatakan yang masuk haji berarti masuk juga umrah. Maka nggak ada masalah insya Allah. Kalau memang bapak ibu nggak mampu, gitu kan, nggak mampu memang nggak bisa, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Masya Allah, banyak sekali. Ini balas dendam apa bertanya? Karena mau libur ya? Bagaimana berpuasa di negara tanpa matahari terbenam? Contoh kota Tromso yang terletak di wilayah utara Norwegia. Terima kasih Ustaz. Allahu alam, itu yang saya tahu dia mengikuti negara terdekat. Negara terdekatnya. Negara terdekatnya yang kira-kira dekatnya mana, terbenamnya matahari kapan, maka itu diikutin sama dia. Kalau baca kunut waktu sholat subuh, adakah dalilnya? Atau kalau sholat berjamaah, imamnya baca kunut, kita makmum, bagaimana mengangkat tangan, mengaminkan, boleh nggak? Ini kan sudah sering dijawab, dibahas sebenarnya ya. Jadi ini Imam Syafi'i rahimahullah menghasankan dan menerima semua hadis yang berhubungan tentang kunut subuh. Imam Ahmad yang merupakan murid beliau dan ahli hadis mengatakan hadis ini semuanya lemah. Maka Imam Ahmad dalam mazhab beliau tidak membaca kunut subuh dan hanya kunut witir. Dan kunut witir hadisnya sahih semuanya. Lafadznya sama dengan yang sering dibaca. Imam Syafi'i mengatakan itu boleh. Ya. Tapi Imam Ahmad pernah ditanya oleh beberapa muridnya, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya kalau kami sholat di belakang orang yang bermadzhab Syafi'i, mereka kunut, apa yang harus kami lakukan? Kata Imam Ahmad, kalau tidak mau kunut jangan ikut sholat. Artinya memang harus kunut, ikut saja. Karena memang hadis itu masih diperselisihkan. Di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, tapi masih banyak kejahatan, pencurian, tidak puasa dan lain-lain. Gitu. Jangan lupa ya, yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan dari luar. Qarinnya tetap tidak dibelenggu. Pendampingnya dia dari syaitan itu tidak ada hubungannya. Ada kan pendamping kita syaitan ya, dia nggak ada hubungannya, tetap aja dia menggoda. Yang dimaksud di sini dibelenggu adalah syaitan-syaitan dari luar nih, pengganggu-pengganggu dari luar. Gitu. Di bulan Ramadan bila sudah tarawih, apa masih boleh tahajud? Kan tadi sudah dijelasin ya. Sudah saya jelaskan masalah itu. Apakah sama pahalanya bila kurma atau air diberikan sesudah berbuka puasa atau saat tarawih misalnya? Sudah beda.
sudah beda. Berbuka puasa itu yang awal itu, yang biasa kita bilang takjil. Usahakan cari itu, momen pertama orang meneguk atau memakan itu. Apakah boleh setelah saya menunaikan sholat tarawih 11 rakaat di masjid, saya sholat tahajud lagi di rumah? Kan tadi sudah 2 jam saya ceramain. Hah? Tanya lagi. Ustadz yang dirahmati Allah, sama-sama insya Allah. Niat kita memberi sedekah puasa pada orang yang berpuasa. Bagaimana jika orang yang kita kasih buka puasa tersebut puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, sedangkan puasa masih suka bergibah? Apakah pahala yang kita dapatkan utuh di sisi Allah? Innamal a'malu binniyat. Ya. Dalam Islam kan kita menghakimi sesuatu secara zahir, yang kelihatan, kan itu. Kita nggak tahu keadaannya. Pokoknya kita kasih saja. Masalah nanti dia tidak benar atau itu kita diberikan oleh Allah sesuai dengan niat kita. Waktu Indonesia terlebih dahulu dibanding waktu Saudi. Mungkin tidak jika Saudi memulai puasa terlebih dahulu dibanding Indonesia. Bisa saja, seperti sering terjadi kan. Bisa saja terjadi. Tapi kita tetap ikut keadaan pemerintah kita. Jadi saya pernah tanyakan sendiri kepada Dr. Saleh Suhaimi, salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan guru saya. Saya tanya beliau dan beliau mengatakan, Khalid buka puasa sesuai dengan keadaan negara ente sendiri. Ikut puasa di sana. Bagaimana? Kapan terlihat? Terlihat. Kalau enggak, ya enggak. Itu pendapat yang beliau sarankan, walaupun memang masih khilaf di antara ulama masalah ini. Saya punya anak kuliah, susah disuruh sholat. Bagaimana sikap saya mungkin bagaimana saya sebagai orang tua di hadapan Allah? Tugas bapak ibu cuma menasihatin, meluruskan, mengingatkan. Selebihnya sudah tidak bisa buat apa-apa, itu tugas kita. Makanya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh anaknya meninggal dalam keadaan kafir. Setiap kali nasihatin selalu membangkang. Maka Allah tenggelamkan bersama kaumnya. Jadi tugas kita cuma mengingatkan. Di sisi Allah kita sudah lepas tanggung jawab. Coba fokus tentang masalah tema dulu ya. Salat Lailatul Qadar berapa rakaat? Tetap aja salat malam. Sama tadi sudah kita jelaskan. Jadi salat malam yang umum dikerjakan. Salat tarawih di masjid sampai selesai mengikuti imam. Sementara mau salat malam tahajud, bagaimana afdalnya Ustaz? Apakah tahajud dengan witir lagi? Witir enggak lagi. Kalau sudah witir, lain hukumnya witir. Kata Nabi SAW, la witraini fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau sudah witir pada saat salat tarawih, kalau mau salat malam lagi enggak usah lagi ada witirnya. Kalau lupa untuk mandi junub ternyata ingatnya sudah siang, bagaimana dengan puasanya? Apakah harus dilanjutkan atau tidak? Loh, berarti nggak sholat subuh nih? Hah? Bagaimana caranya tuh? Tentu saja kalau pas orang berhubungan badan dan mandi dalam keadaan junub, kemudian dia bangun azan subuh, bolehkah dia puasa? Jawabannya boleh. Nggak ada hubungannya dengan dia belum mandi junub dengan puasanya, nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi jangan sampai ketinggalan sholat subuh nih. Ya. Apakah ibu menyusui yang tidak mampu puasa hanya wajib membayar fidyah saja atau wajib mengqadha, mengganti puasanya? Tentu fatwa ulama mengatakan wanita menyusui, wanita hamil, orang tua yang sudah tua sekali nggak bisa lagi puasa, dengan orang yang dikhawatirkan tidak akan sembuh penyakitnya, tidak bisa lagi puasa karena penyakitnya dia berat gitu, harus konsumsi obat terus misalnya. Maka 4 orang ini boleh bayar fidyah 2,5 kilo beras per hari dikali jumlah hari yang dia tidak puasa. Bacaan buka puasa yang sesuai dengan sunnah ternyata berbeda dengan yang umumnya. Mengapa bisa terjadi? Yaitu ada hadis yang lemah dan ada hadis yang sahih. Kalau hadis yang sahih adalah dhahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Hanya itu yang disebutkan dalam hadis sahih. Jadi sudah hilang haus kami, gitu kan? Terbasahkanlah semua urat-urat ya kami dan juga semoga dicatatkan pahala. Kalau lupa sholat witir,
yang selalu kita kerjakan terus harus di qadha besok. Berapa rakaat besoknya? Ada yang bilang diganti dengan 12 rakaat berarti genap sholat witirnya. Tentu ada riwayat ya, bagi orang yang rutin mengerjakan sholat malam, sudah rutin dikerjakan sama dia, maka dia boleh mengerjakannya setelah terbit matahari. Jadi misalnya kita bangun pas azan subuh atau pas sudah iqamah subuh, maka kita sholat subuh, belum sholat malam, belum sholat witir, maka ini boleh dikerjakan sebelum sholat duha 12 rakaat. Hadisnya memang begitu. Nabi SAW pernah ketinggalan sholat malam lalu beliau mengerjakannya sebelum duha 12 rakaat. Memang witirnya dijadikan jadi 4 rakaat. Itu perilaku Nabi SAW, jadi kita ikuti itu. Kalau suami kita dinas di luar kota dan kita sholat tarawih di rumah, boleh saja. Sholat tarawih kan sama dengan sholat tahajud sebenarnya. Boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi kalau mau ke masjid pun tidak ada masalah. Yang itu, mengejar fadilahnya. Ini hampir sama semua pertanyaannya. Bagi wanita lebih afdal melaksanakan tarawih di rumah atau di masjid. Khusus Ramadan di masjid aja. Khusus Ramadan. Tapi boleh di rumah tentunya ya. Karena Ramadan memang ini ada hadis kayak tadi misalnya sampai yang sholat ya sampai imamnya bubar kan gitu. Dia akan dapat semalam suntuk. Maka lebih baik di masjid lah. Lebih baik di masjid. Khusus untuk Ramadan ya. Tapi kalau di hari-hari biasa tetap kembali kepada umumnya hadis lebih afdal sholat di rumah. Amalan ibadah apa yang afdal untuk umrah di bulan Ramadan dan bagaimana umrah kita lakukan yang maksimal di bulan Ramadan agar tidak sia-sia dalam menjalankannya. Tidak ada amalan khusus, umrah biasa, umrah seperti umrah umumnya dengan 5 rukunnya, niatnya di miqat, kemudian ihramnya, kemudian tawafnya, kemudian sa'i dan tahallul. 5 rukun dijalankan sudah sah, insya Allah sudah sah. Yang penting anggaran dana yang dipakai juga anggaran halal ya, uang-uang yang halal. Jadi tidak ada ibadah khusus. Kalau umroh bagaimana ya umroh umumnya, tidak ada umroh khusus Ramadan itu. Maksudnya tidak ada tambahan daripada umroh-umroh umumnya, cuma dikerjakan di bulan Ramadan. Di awal, di tengah, di akhir sama saja. Apakah memang diharuskan setiap kali sholat isya, setelah sholat isya diselingi dulu ceramah sebelum melaksanakan sholat tarawih? Tentu saja tidak harus. Tidak harus itu. Tapi apakah boleh? Ulama membolehkan. Kenapa? Karena itu ilmu, majelis ilmu. Majelis ilmu ini tidak kenal waktu. Habis sholat, ada yang mau kultum tiba-tiba. Cuma biasanya, waktu ditanyakan kepada sebagian ulama dan dijelaskan, kalau ini memang dikerjakan, karena kesempatan, momen orang pada ngumpul, maka dibukalah majelis ilmu itu. Nah itu insya Allah tidak masalah. Asal memang bukan diyakini ini rangkaian dari sholat tarawih, itu yang tidak boleh. Jangan diyakini itu sebuah rangkaian. Artinya ada ceramah, nggak ada ceramah, nggak ada masalah, tarawih tetap berjalan. Itu boleh. Ustaz, apa dalilnya malam Lailatul Qadar sering terjadi malam 27? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad itu. Kejarlah malam-malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, ya, 21, 22, 23, 25, 27, 29 dan sering kali terjadi di malam 27. Memang ada hadisnya begitu. Apakah sudah sejak zaman Rasulullah SAW ada perbedaan bacaan dalam sholat seperti doa iftitah, ruku, sujud juga dalam doa i'tidal dan tahiyat? Sebenarnya bukan perbedaan ya, cuma memang ada beberapa jenis lafadz. Seperti doa iftitah itu ada banyak sekali, lebih dari 7 macam. Doa ruku, doa sujud, doa diantara dua sujud, memang banyak ragam riwayatnya. Dan ini di buku doa yang saya sering pandukan agar Bapak Ibu milikin, yang warna hijau ya sekarang, cetak lagi dengan yayasan saya itu.
Maka itu penting sekali untuk dimiliki. Di situ ada macam-macam doa yang memang sudah disunnahkan oleh Nabi SAW. Dan boleh orang pilih salah satunya atau menghafal semuanya. Dulu saya pernah meninggalkan sholat. Apakah memang ada hukumnya kalau sholat bisa kita ganti di masa sekarang? Seperti mengganti puasa Ramadan. Tidak ada qada sholat yang hukum seperti ini. Sholat itu hanya boleh dilakukan kalau kita lupa. Hadis Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dan dia harus mengerjakan kapan dia mengingatnya. Itu ada hadisnya. Misal kita tadi subuh buru-buru jalan, lupa sholat subuh karena kesibukan, kemudian tiba-tiba ingat di waktu duhur, oh tadi saya belum sholat subuh nih. Itu wajib dikerjakan karena dia lupa. Gitu kan? Kapan dia ingat dia kerjakan. Walaupun subuh itu diingat nanti waktu saat sholat isya. Kalau dia betul-betul lupa, tetap dikerjakan. Tapi tidak ada dalam Islam mengqadha solat yang 50 tahun lalu tidak pernah solat, sekarang taubat lalu mengerjakannya. Ini tidak ada. Karena bentrok dengan hadis Nabi SAW, hadis Sahih riwayat Bukhari. Pernah ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kita ini disuruh mengqadha puasa, tidak disuruh mengqadha solat? Maka kata Aisyah, aharuriyun anti? Apa kau dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, tempatnya orang-orang Khawarij di situ. Kaum Khawarij ini Bapak Ibu sekalian suka baca ayat secara letterlet saja. Misal, perangilah orang-orang kafir. Bagi mereka semua kafir harus diperangi walaupun tetangganya. Yang tidak buat masalah pun diperangi. Tidak ada beda antara ahli harb sama ahli zimmah. Tidak ada perbedaan antara orang yang berperang, orang kafir mau berperang dengan orang kafir yang lagi di bawah naungan pemerintah Islam dan tidak buat masalah. Maka ini pemahaman yang salah. Termasuk mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat, karena sholat itu wajib, dia harus qadha. Berapa tahun pun ketinggal dia harus sholat terus. Jadi habis sholat duhur dia sholat. Dan ini sering sekali jemaah umrah dan jemaah haji ini ada Allahu alam pembimbing yang berfaham seperti ini. Maka habis sholat duhur disuruh sholat lagi, sholat semampunya. Sampai berapa ratus rakaat pun kalau mampu kerjakan. Ini tidak ada sunnahnya sama sekali. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha dengan sangat tegas dalam hadis ini, begitulah kami diperintahkan oleh Nabi SAW. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Kalau wanita yang sedang haid di 10 akhir Ramadan sementara ingin sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar, amalan apa saja yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Tentu saja semua yang dibolehkan di dalam Islam bagi wanita haid dan nifas kerjakan. Seperti misal, yang dilarang sholat, puasa, ya, menyentuh fisik Al-Quran, mushafnya, hanya itu kan? Baik wudu sebelum tidur, baca doa, berzikir, mengulangi hafalan, banyak bersedekah, semua bisa dikerjakan, semua bisa dikerjakan. Sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, apa saran anda, apa yang saya ucapkan kalau saya dapat Lailatul Qadar pas malam-malam ganjil, karena kita semua pasti akan lewati Lailatul Qadar ya. Gak ada orang yang tidak melewatinya. Cuman siapa yang mendapatkan taufik untuk beramal pada saat itu. Kata Nabi SAW, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pengampun, maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Gitu kan? Kurang lebih seperti itu artinya. Maka para ulama hadis mengatakan, kenapa Nabi SAW ajarkan doa ini? Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu, malam di mana ditentukannya keputusan 1 tahun ke depan. Jadi kalau orang mengucapkan permintaan maaf ini di malam Lailatul Qadar, sama dengan dia minta maaf untuk 1 tahun ke depan. Kalau Allah kabulkan berarti dimaafkan semua kesalahan dia yang akan dia lakukan gitu ya. Di keluarga suami ada kebiasaan membuat acara buka puasa yang mengundang anak yatim ke rumah. Bagaimana hukumnya? Apakah lebih baik kita yang bertandan ke panti, mohon nasihatnya. Sama saja, tidak ada masalah. Undang orang buka puasa, kan Umar bin Khattab tadi mengundang orang kan, jadi nggak ada masalah. Boleh undang orang, boleh ngantarin di sana buka puasa, intinya membuka puasakan orang, intinya itu. Ustadz tadi mengatakan perbanyaklah umroh, karena diantara umroh yang satu dengan umroh berikutnya menghapus dosa. Tapi ada broadcast yang beredar menyebutkan umroh terus-menerus membuat diri jadi sombong. Dan apa ini? Harus umroh akan lebih bermanfaat, uang umroh lebih bermanfaat bagi orang lain untuk disedekahkan. Bagaimana menurut Ustadz? Ini bertolak belakang dengan hadis Nabi. Hadis Nabi SAW semuanya memotivasi untuk umroh, gitu kan?
antara umroh dengan umroh. Berarti kan disuruh kerjain lagi, ya. Atha bin Abi Rabah, ulama tabi'in, itu umurnya 100 tahun, haji 70 kali. 70 tahun dia haji. Dan para sahabat, para tabi'in menjadikan ajang haji, ajang umroh itu untuk saling bertemu di sana. Memang begitu. Perintahnya Nabi SAW begitu. Jadi mengatakan bahwasanya lebih baik uangnya dipakai untuk yang lain. Dalilnya mana gitu? Kan boleh bersedekah dengan uang yang lain gitu. Lagian apa jaminannya umroh yang lalu sudah diterima? Ada jaminan? Tidak ada jaminan. Dari mana kita tahu kalau umroh kita sudah diterima? Maka mengulangi umroh atau ibadah yang sudah memang ada perintahnya dalam syariat untuk diulangi, maka lakukan. Itu tidak ada masalah. Kami sudah berumah tangga sekitar 20 tahun dan belum dikaruniai anak. Saat ini dokter menyuruh untuk mengangkat rahim saya dan indung telur karena ada tumor jinak dan infeksi. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Allahu alam, ini kan kalau memang dokter yang mendeteksi itu, maka saran saya yang pertama adalah mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Karena kata Nabi SAW, siapa yang baca ini, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya dalam musibah saya ini dan gantikan yang lebih baik. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik, pastinya. Baca, ucapkan dulu itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang kedua, saya sarankan ibu coba ke dokter lain, tidak harus fokus satu orang. Karena sering kita temukan diagnosanya beda-beda gitu. Saya pernah alamin sendiri gitu. Anak saya sakit, dokter si A mengatakan ini, dokter si B mengatakan ini, beda-beda gitu. Dan ternyata memang dari dokter-dokter ini memang berbeda karena hanya mendiagnosa saja. Bisa benar, bisa tidak. Kalau sudah beberapa dokter mengatakan hal yang sama, ya sudah. Pasrah kepada Allah, tawakal. Memang itu mungkin keinginannya Allah SWT. Zakat fitrah apa boleh dibagikan kepada bibi kita sedangkan keadaan anak-anaknya mampu? Kalau dia sendiri tidak mampu, boleh. Kalau dia sendiri si bibi kita ini tidak mampu, maka boleh saja. Yang tidak menerima zakat fitrah itu orang yang tidak menerima zakat mal. Jalur ke atas langsung, ayah, ibu, kakek, nenek, jalur ke bawah langsung, anak, cucu. Sisi lainnya, sisi kanan, sisi kiri, saudara, tante, paman, semua boleh menerima, nggak masalah. Ini tulisannya tulisan indah, jadi susah dibaca ini. Bila sholat tarawih yang 23 rakaat tumak ninanya tidak ada, cepat-cepat, bagaimana hukumnya? Alangkah baiknya 11 rakaat saja. Tentu saja cari masjid yang bagus ya. Dari sekian 10.000 masjid dan musola di Jakarta tidak bisa cari yang bagus, cari yang bagus. Yang tumak nina, yang tenang, memang khususkan, programkan ke situ. Saran saya itu. Bagaimana sholat tarawih pelaksanaannya? Apa 4-4-3, 2-2-2-2-3 melaksanakannya? Tentu saja ini sholat malam Nabi SAW semuanya ada riwayatnya, semua ada riwayatnya itu. Jadi ada riwayat yang menjelaskan Nabi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sholat malamnya selesai, kemudian witir 2-1. Pernah Nabi SAW kerjakan 2 rakaat masing-masing sholat malam, witirnya 3 sekaligus tapi tanpa tahiyat pertama. Sebagaimana sabda beliau, jangan jadikan witir kalian seperti sholat maghrib, tapi tanpa tahiyat pertama jadinya. Pernah juga Nabi SAW kerjakan 4 rakaat tanpa tahiyat pertama, salam rakaat keempat, 4 rakaat, 2-1 witirnya. Pernah juga Nabi kerjakan 4 rakaat, 3 sekaligus witirnya. Pernah Nabi SAW kerjakan 8 rakaat sekaligus sholat malamnya, tanpa tahiyat pertama pun, itu di rakaat terakhir nanti akan 8, witirnya 2-1 dan pernah juga witirnya 3. Pernah Nabi SAW menggabungkan 11 rakaat sekaligus. Untuk lebih jelas Bapak Ibu saya sarankan beli buku Sholat Tahajud, ya, judulnya begitu, bukunya kecil, Rp10.000, antara 7.000 sampai 10.000, itu terbitan Pustaka Ibnu Umar. Menurut saya itu sudah sangat bagus gitu. Ini terulang-ulang pertanyaannya. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya turun di masjid? Ini bukan turun ya. Malam terjadi malam. Itu terjadi di mana saja, pokoknya di seluruh muka bumi ini dia terjadi. Imam Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, saya pernah tertidur di malam ganjil dan atap rumah saya itu ada celah cahaya, ada celah yang terbuka.
Lalu saya terbangun karena adanya cahaya yang menimpa wajah saya. Pada saat saya terbangun, saya lalu keluar, saya melihat langit sangat cerah. Maka saya pun menyadari kalau itu Lailatul Qadar. Tapi beliau tidak sebutkan malam apa itu ya. Ini salah satu statement yang disampaikan Imam Nawawi secara pribadi. Artinya, semua orang bisa dapatkan walaupun di rumahnya, walaupun di masjid, walaupun di jalanan. Karena malam ini akan kita laluin, tidak mungkin tidak. Makanya kita disuruh kejar, cari di malam-malam ganjil itu. Jangan sampai atau di 10 akhir Ramadan. Allahu a'lam.